Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintiani Davita dengan NPM 1011171000013 dari kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa bangunan gedung tinggi menggunakan bangunan baja dengan analisa pushover. Lalu berikut data bangunannya. Di sini fungsi bangunannya yaitu rumah sakit, lalu lokasinya di Padang. Untuk jarak antar kolomnya itu 6 meter, tinggi antar kolomnya 3,5 meter, lalu tebal platnya 120 mm. Lalu untuk dimensi kolom bajanya yaitu menggunakan H350 x 350 x 12 x 11. Lalu yang kedua menggunakan H400 x 400 x 13 x 12. Lalu untuk dimensi baju yang WF menggunakan 350 x 75 x 7 x 11. Dan mutu bahannya di sini saya menggunakan beton dengan kekuatan 30 MPa dan baja menggunakan ASTM 36. Lalu di sini saya menggunakan program Bantu SAP 2000 versi 14. Cara menggunakannya itu dengan membuka SAP yang ada di desktop, lalu kita mencari di search pada menu. Berikut langkah-langkah membuat analisa crossover. Pertama, kita buka aplikasinya, lalu kita klik File, New Model, lalu muncul kotak dialog seperti di atas. Lalu setelah itu kita pilih grid only, lalu kita masukkan nilai X, Y, dan Z pada number of grid lines. Lalu number of grid lines menunjukkan jumlah poin tinjuan sumbu X, sedangkan grid spacing merupakan jarak antar join. Lalu kemudian klik OK sehingga muncul grid yang diinginkan. Lalu kita mengisi jenis bahan yang digunakan, klik Define, lalu Materials. Nah, berikut material yang digunakan yaitu SCM A36 dan VC 30 MPa. Setelah itu kita isi seperti di atas. Dan berikut contoh pengisiannya. Kita isi VC 30 MPa, lalu kita isi weight per unit volumenya kita isi 2400 karena berat jenis beton itu sendiri. Lalu di sini kita isi juga untuk yang P-nya yaitu biasanya 200.000 atau dengan cara rumus 4700 akar 25. Lalu kita isi untuk Poisson ratio-nya kita isi 0,2. Lalu setelah itu selesai. Selanjutnya kita isi juga, jangan lupa untuk material bajanya. Dan di sini ada frame properties. Nah, di sini kita setelah itu pilih define, lalu kita klik section properties, lalu frame section, lalu add new property. Nah, kita pilih seperti yang ada di atas. Lalu kita isi sesuai yang kita rencanakan. Lalu untuk pengisian platnya, kita pilih plat, yaitu kita klik define, lalu section properties, lalu klik area section, lalu klik add new property, dan isi data yang kita inginkan. Lalu kemudian kita mendefinisikan beban yang akan dimasukkan ke dalam permodelan dengan cara pilih define, word patterns. Lalu setelah itu, mohon maaf, kita isi date-nya dengan nilai 1 dan live-nya 0. Setelah itu kita membuat kombinasinya. Contoh kombinasinya seperti ini.
Kita klik define, lalu load combination, add new combo, beri nama combination yang diinginkan, pilih case nama yang sesuai, yang dimasukkan pada load case pada langkah sebelumnya, isikan faktor sekali direncanakan, klik add, selesai klik OK. Lalu kita gambar sumbu X dan Y-nya dan sumbu Z-nya. Untuk bangunan baja, untuk kolomnya kita isi dengan baja H. Lalu untuk kalau yang balok kita isi dengan baja yang WF. Dan lalu kita gambar juga platnya dengan klik draw rectangular area pada toolbar draw. Lalu kita jangan lupa masukkan beban-beban plat dengan pilih select, pilih plat yang akan dibebani, lalu kita assign area load uniform cell, lalu kita masukkan bebannya, kita masukkan beban super dead, kita masukkan beban live juga. Lalu setelah pembebanan selesai, kita ke push over. Pertama kita pilih define, lalu loads, lalu case add new load case. Pada tab ini kita buat nama analisis yaitu gravity. Lalu tipe analisisnya kita pilih non-linear. Lalu kita untuk load name-nya kita ada dead, super dead, live prof, dan live. Lalu scale factor-nya untuk dead dan super dead 1, live prof dan live-nya 0,3. Lalu setelah itu kita buat push X dan push Y. Untuk push Y-nya kita scale faktornya 1 dan push X-nya -1 dan analis step-nya non-linear untuk dua-duanya. Lalu kita pilih juga load application control for nonlinear static analysis-nya. Kita pilih di sini load application-nya kontrolnya, kita pilih displacement control. Lalu untuk control displacement-nya kita pilih use monitor displacement. Lalu monitor displacement-nya kita pilih U2. Lalu setelah itu kita resource save for nonlinear static load case-nya kita ubah ke multiple stage, yaitu minimum number-nya 50 dan maksimum number-nya 100. Lalu setelah itu pada kotak change tab pilih from table Infema 356, lalu pilih table 667. Lalu setelah itu kita menentukan hangover widths-nya yang dengan cara select all, frame, assign hangover width. Lalu kita pilih sendi pelapisnya diasumsikan sejarak 2% dari frame yang ditinjau, yaitu dengan cara define section properties, hang properties. Lalu untuk hang properties-nya kita klik yang show general approach. Kita klik centang. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya itu kita ngerannya cukup yang push X, push Y, dan gravity. Karena agar tidak lemot juga. Nah, ini hasil dari sub saya. Jadi ini gambar sebelah kiri yaitu gambar sebelum di run dan yang sebelah kanan yang sudah di run. Lalu untuk menampilkan kurva pushover, pilih display so static pushover curve. Untuk menampilkan kurva pushover dalam format ADRS, maka pada plot tab pilih ATC 40 capacity spectrum. Lalu jangan lupa untuk input nilai CA dan CV-nya. Untuk CA-nya saya karena di Padang jadi 1,5 dan CV-nya 0,6. Lalu berikut kurva saya. Mungkin ini lebih jelasnya.
Ini kurva saya. Ini untuk yang sebelah kiri push X dan yang sebelah kanan push Y. Untuk yang push X-nya ditemukan nilai displacement-nya 0,277 dan push Y-nya 0,438. Untuk gaya geser dasarnya, yang push X temu 1053,70 dan arah Y-nya 634,31. Untuk yang warna hijau merupakan kapasitasnya dan yang merah merupakan kebutuhannya. Jadi yang merah ini yang merah ini artinya kebutuhannya sangat tinggi, sedangkan kapasitasnya tidak setinggi tersebut, sehingga diperlukannya kapasitas yang lebih tinggi lagi. Lalu ini hasil dari skema saya. Caranya dengan klik display, di format shape, pilih case combo, geser tanda panah kiri kanan yang terletak di bawah layer untuk mengganti step. Nah, berikut arti dari simbol-simbol warna tersebut. Tahapan utama dalam manusia crossover yaitu kita menentukan titik kontrol untuk memonitor besarnya perpindahan struktur, rekaman besarnya perpindahan titik kontrol, dan gaya geser dasar digunakan untuk menyusun kurva pushover. Lalu yang kedua, membuat kurva pushover dari berbagai pola, distribusi gaya lateral yang ekvivalen dengan distribusi gaya inersia, sehingga diharapkan deformasi yang terjadi hampir sama dengan gempa sebenarnya. Karena gempa sifatnya tidak pasti, perlu dibuat beberapa pola pembedahan lateral. Lalu yang ketiga, estimasi besarnya target perpindahan, titik kontrol didorong sampai target tersebut, yaitu suatu perpindahan maksimum diakibatkan oleh intensitas gempa rencana yang ditentukan. Yang keempat, mengevaluasi level kinerja struktur ketika titik kontrol tepat berada pada target perpindahan merupakan hal utama dari perencanaan berbasis kinerja. Komponen struktur dianggap memuaskan jika memenuhi persyaratan deformasi dan kekuatan. Lalu untuk target perpindahan, gaya dan deformasi setiap komponen atau elemen dihitung terhadap perpindahan tertentu. Di titik kontrol yang disebut sebagai target perpindahan dengan notasi gamma T dan dianggap sebagai perpindahan maksimum terjadi saat bangunan mengalami gempa rencana. Ini ada beberapa cara untuk menentukan target perpindahan. Yang pertama ada VEMA 273 atau 274. Yang kedua ada VEMA 356 atau 440. Yang ketiga ada ATC 40. Lalu untuk menghitung kapasitas spektrum metode atau metode spektrum kapasitasnya dengan dua cara, yaitu VEMA 274/40 dan ATC 40. Lalu untuk metode spektrum kapasitasnya seperti ini. Ini hasil dari gamma T saya. Lalu untuk Rough ratio-nya ketemu 0,989 dan 1,564. Lalu di sini rumus dari metode koefisien perpindahan VEMA 356. Dan ini juga rumus. Dan ini berikut contoh perhitungan persamaannya perpindahan dengan VEMA 356 untuk arah X dan arah Y. Dan ditemukan yang untuk arah X ditemukan 0,476, arah Y 4,27. Dan ini tabel dari VEMA 356. Dan ini hasil dari ATC 40 dan VEMA 356. Ditemukan hasilnya untuk yang X 0,277 atau 43,28%, dan yang Y 0,438 atau 68,43%, dan untuk VEMA-nya 0,476 atau 74,37%,
dan yang Y 0,427 atau 66,71%, dan batasnya itu 0,64 atau 100%. Nilainya cukup tinggi, mungkin karena bangunan tersebut dari baja, jadi target perpindahannya pun juga sangat mempengaruhi, makanya nilainya tinggi dibandingkan dengan nilai untuk bangunan gedung beton. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.